Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmatnya menjadi sempurna segala amal soleh. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi, berjumpa kembali. Ini kenikmatan di antara kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membahas sebuah pelajaran ya tentang ilmu agama, pelajaran tentang ilmu agama, khususnya di sini masih seputar parenting ya, kajian parenting atau kajian bagaimana seorang orang tua mendidik anaknya agar bisa menjadi harapan bagi kedua orang tuanya kelak. Baik, kemarin atau sebelumnya alhamdulillah kita bahas tentang banyak ya, di antaranya penyebab kenapa kita bersemangat untuk mendidik anak ya. Motivatornya ada 2 hadis. Apa itu hadis yang pertama? Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sa'id ad-Dausi al-Yamani. Apa bunyinya? Coba. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathatin. Terus min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin solihin yada'u lahu. Coba artinya apa? Jika manusia mati, meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3. Ya. Apa saja 3 itu? Min sedekatin jariyatin, sedekah atau sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, ya, waladin solihin yad'u, anak solih yang doa anak solih, doa anak solih. Baik, ini ya yang membuat kita untuk semangat. Ini ada tambahan, bukan berarti anak solih saja doanya yang sampai. Kita enggak, misalkan mendoakan ada seorang orang tua meninggal, kita doakan orang tua orang lain misalnya. Sampai enggak? Iya, sampai. Sama keutamaan juga kita mendoakan yang mayit ya, orang yang sudah meninggal dunia. Tapi ini kalau doa anak soleh khusus di sini juga dikhususkan mengalir terus ya amalannya ataupun doanya, sehingga kita semangat nih bagaimana sebelum kita meninggal dunia mendidik anak kita senantiasa untuk menjadi bertakwa kepada Allah SWT, melakukan amal-amal soleh dan berdoa sehingga menjadi harapan kita kelak di akhirat. Baik, hadis yang kedua, hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah An-Nasa'i. Berarti ahlus sunan semuanya ya. Diriwayatkan dari sahabat Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa matanya? Inna min atyabi ma akalar rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Artinya apa? Inna min atyabi ma akalar rajul
Sesungguhnya makanan yang terbaik adalah hasil jerih payah min kasbihi wa waladuhu dan anak adalah hasil jerih payah. Masya Allah. Makanya sebaik-baik di antara makanan adalah jerih payah sendiri, baik pun dari apapun itu. Yang penting secara halal mendapatkannya ya. Berdagang, bekerja, terus uangnya dipakai untuk membeli makanan, dan itulah sebaik-baik makanan. Dan ternyata penghasilan yang terbaik juga dalam hadis ini yaitu dari anak. Ya. Anak. Iya. Anak itu hasil jerih payah kita. Makanya akan mengalir setiap pahalanya, doanya kepada kita. Makanya jangan bosannya untuk mendidik anak menjadi bertakwa kepada Allah SWT. Karena ini harapan kita. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, ya, jangan pernah patah semangat. Ihris, senantiasa bersemangat. Alama yang fauk wasta'in billah wala ta'jaz. Senantiasa bersemangat terus, minta selalu pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Itu yang melatar belakangi akhirnya semangat untuk mendidik. Akhirnya setelah itu kemarin juga kita akhirnya ada penyemangat juga yang baru, yaitu ancaman dari Allah SWT apabila kita tidak mendidik anak dengan baik. Ya, apa dalilnya dalam surat apa? At-Tahrim ayat. Apa bunyinya? Baru pakai. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah api neraka. Ini jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini berarti kita wajib menjaga keluarga kita, diri kita dari api neraka jahanam. Ya, berarti wajibnya kita meninggalkan kemaksiatan, melaksanakan kewajiban. Nah, kenapa anfusakum dulu? Karena ya kita dulu yang harus jaga dari api neraka. Kita dulu harus memberikan contoh. Ya, memberikan contoh. Bagaimana mungkin ketika kita mau mengajarkan kebaikan, kitanya tidak tahu kebaikan itu. Ya. Makanya kita ilmui dulu, jaga diri kita. Ya. Ketika ada seseorang yang menginginkan anaknya menjadi penghafal Al-Qur'an, jadikan diri dulu penghafal Al-Qur'an. Ya. Ketika ada seseorang menginginkan anaknya solih, ya dirinya jadikan solih. Sibuklah menjadi, ya. Dan juga akhirnya setelah menjadi diri untuk bisa lebih baik, sambil berjalan memperbaiki diri, juga mengajari anak semaksimal mungkin, ya. Kalau belum mampu, serahkan kepada sekolah. Bukan berarti ini leha-leha akhirnya. Enggak, tetap belajar, kita maksimalkan potensi kita untuk belajar, tetap mendidik anak semaksimal mungkin, bahkan yang terbaik sama ibu bapaknya. Jangan dititipkan, karena sebaik apapun guru, ya. Ini kaidahnya seperti yang saya tangkap, ya, dari yang saya lihat, karena saya juga guru sih. Sebaik apapun guru, sesoleh apapun guru, tetap aja ketika mengajar anak orang lain tidak akan seperti mengajar dirinya. Iya, karena saya mengalami. Beda kalau ke anak sendiri, lebih gimana ya, lebih intens dan lebih sayang. Beda. Makanya lebih baik ayahnya sendiri, ibunya sendiri yang mengajari. Ya boleh diajarkan oleh orang lain, ya boleh, tetapi ibu dan ayahnya jangan diam saja. Ini kesempatan untuk berbuat amal soleh. Walaupun belum balik, walaupun masih usia tamyiz atau orangnya mumayyiz. Nah, nanti dibahas ini hari ini tentang tamyiz, mumayyiz, mukallaf, ada istilahnya, ada mukallaf atau baligh, ada baligh, nanti bagaimana ya. Baik, dan kemarin setelah surat At-Tahrim ayat 6, lalu dibawakan sebuah hadis yang saya
uh, kemarin bacakan dan semoga sudah dihafal ya. Hadis man? Hadis siapa? Iya. Hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib ya. Amr bin Shu'aib dari riwayat siapa? Bapaknya, kakinya ini Abu Daud ya. Yang diriwayatkannya Imam Abu Daud dan juga disahihkan oleh Al-Hafidz Abu Thahir rahimahullah taala. Baik. Dicatatnya kemarin apa bunyi hadisnya, bagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Muru auladakum bis salati wa hum abana'u sab'i sinina. Terus wadribuhum alaiha wa hum abana'u ashri sinina. Terus wa farraqu bainahum fil madoji. Baik ya, mudah-mudahan bisa dihafal ini, karena ketika kita menghafalnya sehingga akan senantiasa teringat, apalagi diulang-ulang teringat, sehingga kalau kita belum maksimal, mendidik anak teringat, saya belum maksimal nih ketika menghafalkan mengulang-ulang hadis ini ya. Jadi pengingat ini supaya kita senantiasa memecut diri kita ini, semoga hadis ini menjadi motivasi diri kita untuk senantiasa lebih baik lagi membimbing anak ya. Baik, artinya perintahkanlah muru auladakum, anak-anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun. Jadi ada diperintahkan kita untuk sholat memerintahkan untuk anak sholat pada umur 7 tahun, padahal belum balik di situ. Dapat pahala gak anaknya? Dapat. Kenapa? Biar lebih terbiasa dalam kebaikan, sehingga nanti kalau sudah balik tidak susah. Gitu. Jadi membiasakan anak dalam kebaikan. Tolong bilang siapa itu yang berisik. Baik, seperti itu ya. Jadi biasakan untuk terbiasa dalam kebaikan. Disuruh mulai dari umur 7 tahun. Untuk apa? Untuk berbuat baik, melaksanakan ibadah. Jadi melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintahnya berarti mempelajari tauhid, ya, syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, haji dan umrah, sedekah, berbuat baik kepada orang tua dan sebagainya, di antara kebaikan-kebaikan. Lalu menjauhi juga, diajarkan juga nggak cuma kebaikan yang Allah SWT cintai, tapi juga kita menjauhkan anak dari keburukan yang dibenci oleh Allah SWT, seperti mencuri, zina, membunuh, menzalimi, apalagi dosa-dosa yang lain, tidak amanah, zalim kepada binatang ya, lalu dusta dan sebagainya. Itu diajarin untuk bagaimana ini sifat ini tercela dan harus dijauhi. Dan itu harus bersabar. Kadang ya anak itu kalau dewasa mungkin kadang sekali dua kali dengar, ya kadang di depan mah kelihatan ngikutin, nggak tahu di belakangnya. Kalau dewasa kayak gitu biasanya. Jadi ketika itu bilang sekali dua kali udah nggak terlalu sering lah. Nggak tahu sih kalau di belakang. Kalau biasanya kalau kita menasihati orang dewasa nih, sekali dua kali tiga kali biasanya sadar gitu. Maksudnya di depan itu nggak sadar, maksudnya nggak kelihatan lagi. Kalau kitanya disegani, misalkan kalau saya pimpinan nih, saya nasihati kepada di sini ya karyawan, biasanya nggak sering-sering banget. Sesekali dua kali diulangi, nggak terulang. Nggak tahu kalau di belakang, pokoknya di depan saya nggak kelihatan. Tapi kalau anak beda itu. Kalau anak kadang butuh 10 kali, 20 kali, kadang 30 kali, kadang puluhan kali, kadang ratusan kali. Jangan begitu sayang, gitu lagi, jangan begitu. Kadang di sini butuh kesabaran ekstra ya. Makanya mendidik anak itu sejak kecil itu ibarat
mengukir dalam batu. Kenapa? Karena di sini lama prosesnya pembentukannya, tapi lebih awet. Nggak apa-apa, lama tapi lebih awet. Makanya ini butuh kesabaran ekstra. Ya, makanya seorang guru, orang tua ini guru bagi anaknya ya. Bukan berarti guru itu di sekolah saja. Nah, guru butuh kesabaran di sini. Yang tiada batasnya untuk anaknya, bersabar. Bersabar. Kembali lagi bukan berarti tidak tegas ya di sini. Ya, kadang ada dibutuhkan ketegasan. Nah, selanjutnya dibutuhkan ketegasan. Apa artinya selanjutnya? Dan wadribuhum, dan pukul mereka, wadribuhum 'alaiha wa bana'u asyri sinina. Dan pukullah mereka apabila mereka tidak mau mengikuti perintah kita untuk sholat ya pada usia 10 tahun. Dipukul ya, dipukul. Dan dipukulnya di sini tidak di muka, karena haram mukul di muka. Makanya ini bagaimana hukumnya tinju, udah jelas ya. Itu tinju nggak mungkin kalau nggak mukul muka ya. Udah jelas hukumnya dari sini ya, dari dalil pengharaman memukul wajah. Bagaimana dengan yang lain? Ya semacam yang ada ke wajah-wajah UFC dan semuanya sama saja. Nah, ke anak termasuk nggak boleh. Ke anak, mentang-mentang anak nih nggak boleh ke wajah. Ya harus ke selainnya. Ya harus ke selainnya. Ke bahu misalkan, ke tangan, ke pundak, hanya untuk mendidik. Itu juga diusahakan jangan di depan orang, karena kadang menjadi kurang dihormati nanti anaknya. Jadi usahakan di belakang, diusahakan di belakang. Kecuali untuk pendidikan, sesekali untuk pendidikan karena susah dinasihati, hanya jadikan pendidikan biar yang lain juga menjadi pelajaran. Nih, kalau misalkan anaknya tidak nurut nih, karena tidak mau sholat, nih lihat dipukul sama abinya, kelihatan sama adik-adiknya, takut adik-adiknya, itu untuk pembelajaran beda lagi. Tapi kalau di depan umum, nah ini harus dipikirkan dulu ya, karena khawatir anaknya akhirnya menjadi kecil hatinya atau merasa malu. Nah, kita nggak boleh mempermalukan seperti itu ya. Jadi wadribuhum 'alaiha hum abana'u asyri sinina. Lalu selanjutnya wa farraqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka ya, pisahkanlah kamarnya. Nah ini dibahasnya nanti ya insyaallah taala tentang bagaimana memisahkan kamar-kamar mereka ya, lebih detailnya ya. Bagaimana cuma satu kamarnya dikontrakan ya, beda lagi, nanti dibahas ya. Tentu saja sesuai dengan kesanggupan kita ya. Jadi pisahkan tempat tidurnya, pisahkan. Kalau belum bisa sekamar ya nggak, karena kamarnya cuma satu, kita kontrakan anak banyak ya disekat ya, atau di sutra, pakai sutra. Kalau di pondok pesantren biasanya dipisahkan betul, tapi karena tempatnya terbatas akhirnya pakai sutra. Sutranya tas sendiri biasanya kadang ya, tas sendiri ya antara santri. Kalau di yang pondok pesantren sederhana seperti itu kalau saya dulu ya, pakai tas sendiri ya, pakai sutranya ya seperti itu, atau pakai lemari apapun itu yang bisa membatasi ya. Baik, seperti itu. Nah sekarang yang mau dibahas hari ini yaitu umur 7 tahun. Umur 7 tahun kok udah disuruh sholat? Nah, apakah umur 7 tahun sudah balik atau belum? Apa termasuk kemana kaidahnya? Dan ada istilah dalam agama itu, ada baligh, lalu ada mukallaf, ada tamyiz. Nah ini yang mau dibahas, 3 ini ya. Ada tamyiz atau orangnya mumayyiz, lalu ada mukallaf, taklif yang terbebani taklif, lalu juga ada baligh. Nah, kita bahas mulai dari tamyiz dulu sana. Tamyiz, karena ini kita menyuruh umur yang 7 tahun. Ini mumayyiz, ini namanya, istilahnya mumayyiz. Nah kita bahas dulu sekarang mumayyiz ya, mumayyiz atau tamyiz. Mumayyiz itu berarti orangnya keadaannya tamyiz, keadaannya orang itu sedang dalam usia tamyiz.
Nah, apa itu definisi tamyiz? Nah, kalau tamyiz itu maksudnya kekuatan daya pikir yang dengannya anak mampu menemukan dan menetapkan beberapa makna dan perkataan. Dengan bahasa mudahnya dapat membedakan kebaikan dan keburukan. Udah bisa memilih-milih kebaikan dan keburukan. Udah bisa menentukan ini baik, ini buruk. Gitu. Itu tamyiz. Ya. Bagaimana dengan tanda-tandanya? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, ini masalah tanda-tanda ini. Bagaimana seorang anak yang dikatakan belum balik, tapi mereka udah bisa membedakan ini benar, ini keliru. Udah bisa mengerti ucapan kita. Ya. Ada perbedaan. Ya. Nah, sebagian mereka ada yang mengatakan usia tamyiz itu, ya, yaitu ketika anak mampu memahami suatu pembicaraan. Ketika anak mampu memahami sebuah pembicaraan, lalu mampu menjawab lawan bicaranya. Jadi ini tamyiz. Berarti ini kalau definisi ini kita ambil, berarti tidak wajib 7 tahun untuk usia tamyiz. Karena usia 4 tahun juga ada yang udah bisa mengerti pembicaraan. Ada yang juga udah bisa menjawab lawan bicaranya. Ya. Jadi tergantung kecerdasan anaknya, tergantung Allah SWT berikan keahlian untuk berbicara, untuk memahami kepada anak itu. Jadi pendapat yang lebih kuat berarti setelah kami kaji nih tentang tamyiz, walaupun ada yang berpendapat katanya usia 7 tahun. Ada usia 7 tahun yang usia mumayyiz itu 7 tahun katanya. Karena 7 tahun udah bisa membedakan mana yang baik dan benar, udah bisa memahami perkataan kita, udah bisa menerima, menjawab lawan bicaranya. Tapi pas kami melakukan penelitian sendiri setelah mengajar TK kami ya, SD ya, ternyata banyak di usia TK atau PGTK mungkin yang mereka juga tuh udah paham. Mungkin kadang dewasa lebih awal mungkin atau gimana, nggak tahu di rumahnya pendidikannya memang seperti itu, sehingga lebih dewasa, lebih cepat untuk mengerti walaupun umurnya belum 7 tahun, misalkan 6 tahun 5 tahun. Nah, makanya setelah kami lihat definisi ini, dilihat juga dari kenyataan di lapangan, oh ternyata yang paling mendekati sepertinya yang tidak terbatas dengan umur, ya. Jadi tidak terbatas dengan umur. Jadi tidak terbatas dengan umur. Yang penting apa? Yang penting di sini bisa mengerti lawan bicara, bisa paham terhadap lawan bicara dan bisa menjawab. Nah, seperti itu. Bisa tahu mana yang baik dan mana yang benar. Bisa membedakan gitu. Sudah bisa ketika dinasihati itu salah, tahu itu salah. Ketika dinasihati itu benar, tahu itu benar. Jadi seperti itu ya. Baik. Ini pendapat yang paling kuat. Dan pendapat ini juga yang diambil oleh Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf rahimahullah ta'ala. Baik, inilah diambil oleh Al-Imam An-Nawawi dan sebagian dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah dan Hanabilah. Al-Imam An-Nawawi berkata, dan tamyiz itu tidaklah dibatasi pada usia tertentu, akan tetapi usia tamyiz berbeda-beda sesuai dengan perkembangan pemahaman seorang anak. Ya, itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi ini yang disepakati ya. Ya, yang lebih mendekati kepada kebenaran ya. Jadi tidak dibatasi dengan umur. Ya, tidak dibatasi dengan umur. Baik, paham ya seputar tamyiz ya. Masuk sekarang ke usia baligh. Nah, usia apa itu? Baligh. Sekarang udah masuk tamyiz nih. Apakah 10 tahun dipukul ini usia baligh? Nih sudah 10 tahun nih. Udah 10 tahun. Ya, udah 10 tahun. Dipukul. Ini usia belum tentu. 10 tahun banyak yang belum balik? Banyak. Ada yang udah balik? Ada juga. Ada juga yang udah balik. Nah, di sini berarti harus dipelajari
apakah anak kita udah balik atau belum? Nah, ya. Kalau di sini udah balik semua bapak-bapaknya ya. Insyaallah ya. Baik. Kalau anaknya ini udah balik atau belum? Nah, apa cirinya? Ada beberapa ciri. Ini singkat saja ya untuk pelajaran ini tentang apa namanya? Tentang sifat balik itu ya. Yang pertama itu mimpi basah atau ihtilam. Ya. Iya. Mimpi basah. Iya. Yang kedua, setelah mimpi basah adalah tumbuhnya rambut halus di sekitar kemaluan. Dan yang ketiga, kalau belum ada tanda itu berarti genap umurnya 15 tahun. Menurut kalender Hijriyah, bukan Masehi ya. Iya, ke Umi juga. Iya. Dan ada tambahan khusus wanita. Kalau khusus wanita itu biasanya mengalami haid. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua hamil. Jadi barometernya itu. Kalau belum ada tanda-tandanya berarti kalau udah 15 tahun udah dipastikan itu haid. Seperti itu ya. Baik. Ini kalau dibahas panjang lebar ini seputar ini. Tapi saya belum mau membahas panjang lebar seputar ini. Ini hanya poin-poin saja, hanya untuk meringkas biar lebih, karena yang mau kita bahas di sini lebih ke pendidikannya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, berarti apakah 10 tahun udah balik? Nah, belum tentu. Makanya kok belum balik tapi udah dipukul sih. Nah, disinilah pentingnya pukulan ini adalah pendidikan. Pendidikan. Misalnya lagi sholat diingatkan malah main-main, noleh kiri, noleh kanan, mengganggu. Nah, inilah pentingnya pendidikan. Ya, supaya tidak berat nanti setelah dewasa, sehingga ketika dewasa juga mudah melaksanakan sholat. Mudah melaksanakan. Enggak cuma sholat saja di sini ya. Ya, wadribuhum di sini bukan cuma masalah sholat. Puasa Ramadan, melakukan kewajiban-kewajiban yang lain juga ya. Dan juga meninggalkan kemaksiatan juga. Baik. Nah sekarang berarti kalau belum balik belum mukallaf. Nah, apa itu mukallaf? Nah sekarang ada mukallaf. Istilah mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah diberi beban taklif. Istilahnya taklif itu ketentuan-ketentuan syara atau syariat. Ini dia udah terbebani ketentuan-ketentuan syariat. Udah terbebani kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan syaratnya yang pertama tadi harus balik. Nah, syaratnya yang pertama tadi harus balik. Dan yang kedua, setelah balik harus tidak gila atau berakal. Ya. Berarti anak kecil enggak termasuk karena belum berakal. Ini harus yang berakal. Ya, harus yang berakal. Lalu yang orang gila, nah berarti belum terbebani syariat atau tidak terbebani syariat karena tidak berakal. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau ada seseorang yang udah sehat ya, tiba-tiba gila, ya berarti pena terangkat. Ya, 3 pena terangkat dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud itu ya. Yang pertama dari seorang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua seorang anak sampai dia dewasa atau baligh. Yang ketiga ini seorang yang gila sampai dia berakal. Gitu ya. Dan ada juga beban taklif ini ada penghalang-penghalangnya. Di antaranya kebodohan, kelupaan dan pemaksaan. Di saat ada kebodohan karena bodoh belum tahu ilmunya, pena terangkat jadinya. Makanya diajarkan dulu kaidahnya ya. Ya. Lalu kelupaan, karena lupa enggak ada dosa bagi yang lupa. Kecuali pura-pura lupa ya. Dan yang ketiga ini pena terangkat juga dari paksaan. Kalau dipaksa enggak gitu.
Ada surat Nabi yang dipaksa, Ammar bin Yasir. Ketika itu dipaksa untuk keluar dari agama Islam karena hendak dibunuh. Tetapi tetap dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas berpegang teguhnya dalam Islam hatinya, ya. Jadi seperti itu. Jadi pemaksaan ini akhirnya nggak sah. Iya, nggak sah. Jadi seperti itu. Baik, itu seputar tentang mukallaf, baligh dan usia tamyiz, ya. Usia tamyiz. Semoga bermanfaat ya insyaallah hari ini ya. Belum maju lagi. Biar kita lanjut lagi nanti insyaallah ke pelajaran selanjutnya. Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Belum ya insyaallah ya. Semoga bermanfaat insyaallah kajian hari ini untuk membedakan apa itu tamyiz, mukallaf, lalu bagaimana sifat-sifat ciri baligh secara ringkas tadi ya. Dan mudah-mudahan nih akhirnya setelah kita tahu nih bagaimana ciri-cirinya, akhirnya kita bisa lebih bijaksana menyikapi anak. Kita itu jangan berlebihan menyikapi anak, jangan kekurangan. Apa berlebihan? Jadi padahal anak masih kecil, misalkan umur masih 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi udah wajib ke masjid. Akhirnya kalau nggak ke masjid sampai berlebihan, padahal masih pembelajaran. Jadi ya kalau udah bisa di masjid aman, ajak ke masjid. Tapi kalau belum bisa, nih seperti anak saya kemarin sering diajak ya mas saya. Tapi ketika mengganggu sholat dan ada komplain dari jemaah tentang gerakannya yang kadang mengganggu jemaah yang lain, nah ini mengakibatkan dosa bagi ayahnya ini. Nah saya khawatir berdosa. Akhirnya ya udah jangan dulu. Akhirnya saya kasih hukuman dulu, iqab buat anak saya, nggak boleh dulu ke masjid sampai baik dulu sholatnya, baru boleh ke masjid. Dan juga ada iqab-iqab yang lainnya, seperti kalau di sini dikasih ada prestasi, bintang prestasi dari anak-anak itu. Kalau dapat kebaikan belajar dapat bintang namanya. Ada prestasi bintang kalau di sini. Dihapus bintangnya. Kalau dapat kebaikan ditambah bintangnya, kalau keburukan dihapus bintangnya. Dan bintang ini akan ditukar dengan hadiah-hadiah besar. Jadi seperti itu. Akhirnya mereka takut juga di saat dihapus bintang dan juga dihukum dengan gak ke masjid juga dulu. Ya mudah-mudahan bisa berubah nantinya. Dan itulah diantara pendidikan. Kalau susah dengan metode seperti itu, lisan sudah tidak berguna. Nah bisa dengan pukulan. Pukulan yang tidak melukai, tidak membuat gigi rontok ya, rontok gigi ya. Tidak juga membuat patah tulang, tidak membuat lecet, tidak membuat memar. Ya, jadi pukulan yang hanya untuk mendidik. Ada juga sih di pondok, misalkan saya lihat memukul dengan penggaris, tapi sampai lecetnya minta ampun ya. Penggarisnya yang kayak gimana dulu? Kira-kira penggaris gimana? Beda apa? Itu yang besi. Eta mah. Kamu mau ditenggel kena pas memencosna bocor. Yang ininya kan pedes banget. Tuh yang pakai besi. Wah. Iya, padahal anaknya masih kecil. Ya, namanya anak kecil. Harusnya ya namanya anak kecil dinasihati, tapi jangan terlalu berlebihan kita menyiksa ya. Nah, kita itu harus berusaha untuk adil sesuai dengan porsi dari kesalahannya. Jangan berlebihan juga, jangan kekurangan juga, dibiarin. Ini yang berlebihan sikap ekstrim. Nah ini dibiarin, misalkan cuman dibiarin aja, nggak apa-apalah, dan anak kecil. Nah ini yang lebih banyak. Ini yang lebih banyak. Ini yang lebih banyak. Jadi ini yang lebih banyak tuh yang dibiarin dengan alasan nggak apa-apalah ada anak kecil, namanya juga anak kecil, pena terangkat, bukan masalah gitu. Ada istilahnya bisa karena terbiasa. Tidak ada istilah bakat, yang ada bisa karena terbiasa. Karena banyak terlatih, banyak terbiasa. Nah, ketika dibiarkan akhirnya menjadi sebuah karakter. Ketika terus-terusan dibiarkan seperti itu, akhirnya akan menjadi hal yang sulit untuk dirubah. Makanya mumpung masih kecil, makanya
Ya sepengalaman kami ini ya, ketika menasihati atau mendidik tingkat SD SMP ya, alhamdulillah lebih mudah. TK apalagi ya, TK SD lebih mudah, masya Allah. SMP lebih mudah, walaupun agak sulit SMP ini, agak sulit, cuman lebih mudah daripada SMP. Jadi makin tua nih makin sulit. Dan ada yang apalagi yang udah umur 40 ya, 50 ya, itu lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Nah, makanya butuhnya kita kesabaran sekarang. Mumpung belum terlambat. Mumpung belum terlambat ini, segeralah mendidik anak dengan baik. Mulai dari sekarang. Ajarkan adibuhum wa allimuhum. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ajarkan adab kepada mereka dan ajarkan pelajaran agama kepada mereka. Yaitu tafsiran daripada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam. Jadi mulai sekarang jangan sampai telat. Mumpung belum telat nih ya. Semangat walaupun butuh kesabaran. Jangan patah, jangan menyerah. Ya, bismillah, belajar ilmunya terus. Banyak loh sekarang buku-buku tentang parenting ini banyak ya, yang bagus dari di Indonesia ya. Bisa dipelajari, langsung belajar ke ahlinya. Terus lihat di YouTube ini banyak ya video-video tentang parenting, mendidik anak yang baik sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita tidak keliru dalam mendidik. Nah, banyak juga ada yang perhatian banget mendidik anak, tapi perhatiannya mendidik dalam hal yang bukan kebaikan di sisi Allah, bahkan keburukan. Tapi betul terlalu berlebihan, tapi ternyata tidak di atas ilmu. Jadi ngajarinya main piano, ngajarinnya main gitar atau main drum sejak kecil, nyanyi sejak kecil. Nah itu jangan kalau kayak gitu. Berarti itu keliru ya. Jangan sampai kita itu meyakini sesuatu hal yang bertolak belakang dengan kebenaran. Itu namanya jalul murakkab ya, bodoh kuadrat ya. Kita pikir baik, ternyata itu keburukan, di antara keburukan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ajarkan kepada anak. Waliyadzubillah. Makanya pentingnya ilmu. Babul ilmi qoblal qouli wal amal. Bab ilmu itu sebelum amal dan perbuatan. Makanya ini kita beramal dulu, ilmui dulu. Lalu kita amalkan wal amalu bih. Lalu kita dakwahkan wada'atu ilaih. Lalu kita dakwahkan kepada siapa? Kepada anak kita, kepada istri kita. Ya, jangan dulu dakwahkannya kepada orang lain, tapi istri dan anak jauh dari dakwah misalnya kita. Ya, jadi awali dari yang lingkup yang paling dekat dengan kita, ya, yang paling mudah. Karena kita di sini sebagai pemimpin ya, baik bapak-bapaknya pemimpin bagi keluarganya, dan ibunya juga pemimpin bagi harta ibu suaminya ketika ditinggal. Terus pemimpin bagi anak-anaknya juga, pemimpin bagi dirinya juga, pemimpin mungkin bagi karyawan yang ada di rumah. Jadi penting di sini jiwa kepemimpinan itu. Dan di antara hal yang bermanfaat wadribuhum 'alaiha, pukulan ini. Karena ini bentuk dari pendidikan. Seandainya nggak ada sistem pemukulan gini yang merupakan pendidikan, itu sulit sekali. Karena kadang lisan udah nggak berguna, ya. Kadang juga dengan hadiah, dengan ancaman nggak berguna. Akhirnya ternyata berguna dengan pukulan. Dan sebaliknya kadang juga nggak berguna pukulan, malah membuat nangis, tantrum, nggak karuan, berisik, tapi nggak ada perubahan. Ada juga. Justru harusnya dirangkul. Ya, makanya beda-beda ini tipikal anak itu. Makanya kita itu sebagai pendidik harus punya senjata banyak. Ini tuh gimana nih menyelesaikan permasalahan ini? Apakah dengan hadiah, ataukah dengan iqab, ataukah dengan dipukul, atau diajak jalan-jalan, atau dengan apa ini? Nah, kita harus belajar. Harus banyak senjatanya di sini, sehingga kita kalau ada anak yang tantrum, dikasih ini senjata A belum bisa selesai, senjata B belum bisa selesai. Kalau kita punya solusi di sini banyak,
Akhirnya bisa dicoba berbagai macam solusi sampai akhirnya hilang tantrumnya. Sebetulnya kalau dilihat ya, sepanjang saya mengajar anak kecil yang tantrum, yang ini apa namanya, yang lagi marah, atau anak kecil yang tiba-tiba ya ilfil dan sebagainya, itu sebetulnya mereka ada kemauan dan belum bisa mengutarakannya. Ikuti saja kemauannya sepanjang itu mubah. Ya kadang gitu. Ada anak misalkan orang tuanya misalkan, kadang kita itu nanti makannya setelah duhur. Nanti makannya setelah duhur. Anak udah tantrum pengen makanan itu. Kadang orang tua kurang bijaksana di sini. Gimana saya aja nanti, saya pemimpin keluarga. Tapi ini anak, wajar anak pengen cepet-cepet. Gak apa-apa, buka aja dulu untuk anak. Gitu, jadi banyak mengalah demi anak. Ya. Sepanjang itu mubah dan mampu oleh kita. Seandainya kadang juga ada saatnya ketika anak pengen, kita nggak ada uang kecuali punya itu saja. Misalkan kita punya 5.000 saja. Anak pengen kelapa. Sedangkan uminya pengen seblak. Ya. Kita harus mengalah ya demi anak. Nggak apa-apa. Nggak mati, nggak makan seblak ya. Sehat, masih sehat ya. Nanti makan seblaknya di lain kesempatan. Nah ini bahagiakan dulu anak kita. Dahulukan dulu. Ini sifat apa namanya, ithar disebutnya itu ithar. Mendahulukan dulu orang lain. Nah orang lain yang dahulukan itu siapa dulu? Mulai dari ya keluarga kita. Mulai dari ibu bapak kita, anak kita, tetangga kita. Dan orang-orang yang membutuhkan tentunya. Kita dahulukan daripada kita ya, yang misalkan keadaannya lebih baik. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan seluruh kesalahan yang terjadi ini murni dari saya karena saya manusia. Pasti banyak dosanya ya, banyak kekeliruannya. Dan saya memohon ampun kepada Allah SWT dan memohon maaf dan terima kasih banyak atas segala kebaikannya yang sudah mendengar sampai akhir nih. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah taufik. Ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah SWT hidayah taufik, jalan yang lurus. Semoga Allah SWT bisa memberikan kita hidayah taufik sampai kita bisa masuk surga Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, jangan lupa di subscribe dan juga di komen, di like dan di share. Semoga bermanfaat.